Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan tahun ini, betapapun dalam suasana yang sangat-sangat berbeda. Semoga keadaan ini tidak menjadikan kita melupakan kemuliaan Ramadan, melupakan keutamaan Ramadan, karena Ramadan datang dengan membawa segala kemuliaannya. Ramadan datang dengan segala keutamaan dan keberkahannya. Keberkahan Ramadan, keutamaan Ramadan tidak akan sirna karena corona. Nah, oleh karenanya salah satu di antara keutamaan Ramadan adalah keutamaan tentang berdoa di dalamnya. Bahwa doa yang mustajab di antaranya adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Inilah saatnya kita semua memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Wabah yang terjadi ini semua semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mendengar kesungguhan dia dalam memohon kepadanya. Nah, oleh karenanya mari kita jadikan kesempatan di Ramadan ini kesempatan di mana kita banyak di rumah, kesempatan di mana kita lebih menyendiri, lebih banyak menyendiri, sehingga mungkin berdoa lebih ikhlas kita panjatkan. Dengan penuh kesungguhan hati kita manfaatkan untuk banyak-banyak memohon kepada Allah terkait dengan wabah yang terjadi. Khususnya salah satu di antara landasan bahwa doa di Ramadan ini mustajab dijamin oleh salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa saat atau ketika ia berbuka. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Yarfa'uha fauqal ghamami, doa orang yang teraniaya ini diangkat ke atas awan. Wa tufattahu laha abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka untuk doa si mazlum ini. Wa yaqulu rabbu azza wa jal, bahkan Allah Rabb azza wa jalla mengatakan, wa izzati la ansurannak walau ba'da hin,
demi kemuliaanku, kata Allah, pasti aku akan menolongmu, walaupun setelah beberapa waktu yang entah kapan Allah kehendaki. Tapi yang pasti pertolongan itu akan Allah berikan. Yang kedua tadi kita ambil dari sabda Nabi, orang yang berpuasa itu termasuk orang yang tidak akan ditolak doanya. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin. Ada banyak kisah nyata betapa mustajabnya doa saat dipanjatkan di bulan Ramadan. Ada banyak, paling tidak dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan 3 saja. Ada kisah nyata betapa mustajabnya doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, ada kisah seorang perempuan di mana ia tinggal di padang pasir yang tandus. Pada saat memasuki Ramadan, si ibu dan anak-anaknya ini punya keinginan, punya harapan, berharap ia memiliki rumah yang di depan rumahnya itu ada sungai. Maka apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Dia ajak anak-anaknya semua saat mau berbuka menjelang maghrib itu, dikumpulkan anak-anaknya, diajaknya untuk berdoa. Apa yang dimintanya? Sederhana saja. Tidak makin diminta, ya Allah, berikan kami rumah yang di depannya ada sungai. Itu yang dia minta. Setiap kali mau berbuka, itu saja yang diminta. Nah, suaminya malah justru mentertawakan. Bagaimana rumah yang depannya ada sungai, sementara mereka tinggal di padang pasir? Dari mana? Singkat cerita, Ramadan pun berlalu. Setiap hari, setiap berbuka, si ibu dan anak-anaknya tadi selalu berdoa, ya Allah, berikan saya rumah yang depannya ada sungai. Selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal, si suaminya bernada mengolok, mengatakan dan bertanya, mana tuh rumahnya? Mana sungainya? Tapi si ibu tadi mengatakan dengan penuh keyakinan, menyampaikan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian itu mengatakan, berdoalah padaku, pasti aku mengabulkan doa kalian. Surah Al-Mu'min ayat 60. Dan dia dengan penuh keyakinan di hatinya, dia yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Selang beberapa waktu kemudian, masih di bulan Syawal, ternyata Allah tunjukkan ijabah doanya ini justru pada suaminya. Satu saat, begitu suaminya pulang dari masjid, tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang, lalu dia mengatakan, Tuan, saya ini punya 2 rumah, di mana rumah saya yang satu itu sepertinya tidak saya butuhkan, dan saya sudah bernazar saya akan berikan rumah itu kepada orang yang pertama kali saya lihat keluar dari masjid ini, dan ternyata itu Anda orangnya, Tuan. Maka seolah tidak percaya, si bapak itu pun mengatakan, mana mungkin. Dan dia tidak menerima begitu saja, karena merasa tidak nyaman. Akhirnya dia sampaikan itu kepada istrinya. Dia berusaha mendapatkan uang, walaupun seberapa yang ia mampu untuk kumpulkan, karena kalau menerima gratis begitu saja rasanya tidak enak. Akhirnya berhasil dia mengumpulkan sejumlah uang, lalu dia gunakan untuk membeli rumah si bapak tadi dengan harga yang jauh-jauh di bawah standar. Dan akhirnya diberikan, rumah itu pun menjadi milik si ibu tadi dan keluarga mereka.
namun masih ada yang kurang yang dirasakan oleh si ibu, karena yang diminta adalah rumah yang depannya ada sungai. Rumahnya sudah, nah sungainya belum ada. Maka ia pun berkonsultasi dengan seorang syekh. Ia bercerita tentang keinginannya, ia bercerita tentang doa-doa yang dipanjatkannya. Lalu syekh itu bertanya, sekarang ini apa yang engkau dapati di depan rumahmu itu? Maka si ibu itu mengatakan, masjid ya syekh. Ya, si syekhnya hanya tertawa dan mengatakan, Bu, itu dia sungainya, kata si syekh itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perumpamaan sholat yang 5 waktu itu dengan sungai. Dalam salah satu sabdanya, bagaimana menurut kalian, kata Nabi, seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir deras, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, mungkinkah masih ada kotoran di badannya yang menempel? Artinya pasti bersih, dan itu adalah kiasan dari sholat 5 waktu. Maka masjid yang ada depan rumah itu adalah sungai. Ini cerita yang pertama, betapa mustajabnya doa yang dipanjatkan di Ramadan. Lalu cerita yang kedua, ada seorang laki-laki yang menderita suatu penyakit yang ia pun tidak tahu penyakit macam apa, di mana setiap kali buang air besar selalu ada darah yang bercampur dengan kotorannya. Ia sudah berusaha, berkonsultasi, berobat ke sana kemari, namun tidak ada kunjung sembuh. Sampai satu saat di 10 malam terakhir Ramadan, dia datang ke Masjidil Haram. Dia bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Ternyata setelah sholat fajar, setelah selesai sholat subuh, dia masuk ke kamar mandi, ke WC, mau buang air besar, dan betapa terkejutnya, ternyata sembuh apa yang dideritanya selama ini. Ya. Lalu masih ada satu lagi cerita. Ada seorang perempuan yang juga menderita penyakit, di mana dokter sudah menyerah, merasa sudah tidak sanggup lagi, bahkan mereka mengatakan mungkin si ibu ini akan meninggal kapan saja. Akhirnya karena dokter mengatakan demikian, dia sudah mempersiapkan diri untuk kematiannya. Dia bagi-bagi hartanya kepada masing-masing ahli warisnya. Dia bagi-bagi hartanya pada fakir miskin yang ada. Sampai di 1 malam dari 10 malam yang terakhir di Ramadan, dia bangun di tengah malam. Dia sholat malam, selesai sholat dia memohon agar Allah meringankan rasa sakit yang dia rasakan, dan dia memohon agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Sampai akhirnya dia tidur. Dalam tidurnya tiba-tiba dia merasakan sesuatu, seolah ada sesuatu di wajahnya, seakan ada yang mengganggunya. Sampai dia terbangun dan dia menduga, inilah saatnya saya akan direnggut, diambil nyawanya oleh malaikat maut. Hanya segera dia bangun, segera dia ambil air wudhu, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena khawatir ini adalah saat-saat terakhir dia akan dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi ternyata malam itu berlalu sampai akhir. Dia tertidur, dan begitu bangun di pagi hari, dia terbangun dalam keadaan sangat segar, sehat. Ia masih ragu, datang ke dokternya, dicek, ternyata sembuh total. Tidak ada penyakit sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Berbagai cerita, tentu masih banyak lagi. Ya, cukup dengan 1 hadis tadi saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dengan penuh kesungguhan di bulan Ramadan ini, kita yakin Allah lah yang sanggup mengangkat wabah ini.
Mari dengan keikhlasan, penuh kesungguhan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah itu segera diangkat. Tapi tentu doa saja tidak cukup. Usaha secara lahir, sebagaimana himbauan pemerintah tentunya, tetap kita laksanakan. Menggunakan masker, social distancing, cuci tangan, dan tetap berada di rumah. Insya Allah, pahala walaupun kita berada di rumah, bagi orang yang sudah terbiasa datang ke masjid, akan dihitung sama seperti kebiasaannya yang dia beribadah di dalam masjid. Akhirnya, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Ya Allah, sesungguhnya wabah penyakit ini adalah satu tentara di antara tentara-tentaramu yang engkau timpakan ia kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau jauhkan ia dari siapapun yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwazina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahzar innaka anta khairun hafizah wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, maka jauhkanlah wabah ini dari kami, ya Allah. Jauhkan ia dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dari pasangan kami, dari anak cucu keturunan kami, dari negeri kami, dari negeri kaum muslimin. Jagalah kami dari apapun yang kami takutkan dan kami khawatirkan. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Engkaulah zat yang maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.